Dihina di depan umum, cleaning service ini dibela istrinya. Betapa kagetnya semua orang saat tahu istrinya adalah pemilik hotel tempat dia bekerja. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, hadir, untuk absennya. Tentu, ini dia penutup yang singkat dan memancing komentar. Hotel Megah Rail adalah sebuah ekosistem. Sebuah dunia di dalam dunia. Di puncaknya, para tamu VVIP seharga puluhan juta per malam melayang seperti dewa-dewi di Olympus. Di tengah, para manajer dan staf front desk berjas rapi bergerak seperti diplomat. Dan di paling dasar, menopang segala kemegahan itu, ada Farhan. Bagi Farhan, Hotel Megah Rail berbau seperti tiga hal. Cairan pembersih beraroma lemon, semir furnitur yang mahal, dan kopi espresso yang samar-samar tercium dari lounge. Pukul 5:30 pagi, saat lobi utama masih temaram, Farhan sudah memulai ritualnya. Ia bukan sekadar cleaning service. Ia adalah seorang seniman yang kanvasnya adalah 500 meter persegi lantai marmer impor Italia. Ia mendorong mesin buffernya dengan ritme yang stabil. Bunyi desing mesin yang teredam adalah musik pengiring paginya. Han, lantai dekat concierge masih ada bekas sol sepatu. Tegur seorang supervisor yang lewat, bahkan tanpa menghentikan langkahnya. Siap, Pak. Farhan tersenyum, meski supervisor itu sudah tak melihatnya. Ia tak tersinggung. Baginya, pekerjaan adalah ibadah. Sepatu botol saus yang mengering di dekat pilar ia cungkil dulu dengan kuku jarinya dengan sabar. Baru kemudian ia pel dengan cairan khusus. Tidak ada noda yang boleh lolos dari matanya. Farhan adalah pria berusia akhir 20-an, bertubuh kurus namun liat. Wajahnya bersih, selalu tercukur rapi, dan matanya memancarkan ketenangan yang sering disalahartikan sebagai kepasifan. Ia adalah hantu berseragam biru dongker. Para tamu melintasinya, menembus tubuhnya seolah ia tak ada. Para staf lain menyapanya hanya jika perlu. Ia tidak keberatan. Dalam kesunyian itu, ia bisa fokus. Fokus pada kilau lantai, dan fokus pada tujuannya. Setiap kali ia merasa lelah atau diremehkan, ia akan menyentuh dompet usang di saku belakangnya. Di dalamnya, ada selembar foto ibunya yang tersenyum di depan rumah sederhana mereka di kampung. Seluruh keringatnya di lantai mahal ini adalah untuk satu hal, mengirim ibunya ke tanah suci. Mimpi itu lebih berkilau dari marmer manapun yang pernah ia gosok. Shiftnya hampir berakhir ketika panggilan datang dari radio HT-nya. Suara Pak Roni, kepala host ke Eping, terdengar kering. Farhan, ke koridor VVIP, lantai 12. Ada komplain tumpahan di depan 1201. Cepat. Siap, Pak. Segera meluncur. Farhan menghela napas. Lantai 12 adalah dunia yang berbeda. Dunia para raja. Dan biasanya, para raja sangat mudah murka. Koridor VVIP di lantai 12 dilapisi karpet yang begitu tebal hingga langkah kaki pun tak terdengar. Udaranya sejuk dan wangi bunga lili segar. Farhan mendorong troli pembersihnya dengan ekstra hati-hati. Roda karetnya berdecit pelan di atas marmer perbatasan karpet. Di depan kamar Presidential Suite 1201, ia melihatnya. Noda coklat gelap yang meresap ke karpet berwarna krem. Sebuah cangkir porselen putih tergeletak pecah di sampingnya. Kopi. Farhan berjongkok, mengamati medan perang. Ini buruk. Noda kopi di karpet VVIP bisa berarti pemotongan gaji. Sambil menyiapkan pembersih khusus dan sikat, ia bergumam. Bismillah. Tepat saat itu, pintu kamar 1201 terbuka. Farhan refleks berdiri dan menunduk dalam. Selamat pagi, Bu. Mohon maaf atas. Ya Tuhan. Suara itu lembut, terdengar kaget, dan sama sekali tidak marah. Farhan memberanikan diri mengangkat wajahnya sedikit. Di depannya berdiri seorang wanita. Usianya mungkin sebaya dengannya. Ia hanya mengenakan piyama satin sederhana berwarna gading dan rambutnya diikat asal. Wajahnya polos tanpa riasan, namun memancarkan keanggunan alami. Wanita itu adalah Karissa. Farhan sudah siap menerima omelan. Siap dituduh lamban,
atau bahkan dituduh mengintip. Tapi yang terjadi selanjutnya membuatnya bingung. Ini salah saya, kata Carissa, menunjuk ke kopi. Saya tersandung kaki saya sendiri. Astaga, karpetnya dan cangkirnya. Tidak apa-apa, Bu. Ini sudah tugas saya, kata Farhan sopan, kembali berjongkok untuk memunguti pecahan porselen. Jangan. Carissa berseru pelan. Nanti tangan Anda terluka. Sebelum Farhan bisa bereaksi, wanita itu sudah masuk kembali ke kamarnya, dan sedetik kemudian keluar lagi membawa duspan kecil dan sikat tangan, yang jelas bukan milik hotel, melainkan bawaan pribadi. Ia berjongkok di hadapan Farhan. Farhan tertegun. Bu, mohon. Jangan, Bu. Biar saya saja. Nanti ibu kotor. Carissa menatapnya. Ini adalah pertama kalinya seorang tamu VVIP benar-benar menatap matanya. Saya yang menumpahkan. Saya ikut tanggung jawab. Lagi pula, saya tidak terbuat dari gula. Tidak akan lumer kena kopi. Mereka berjongkok di sana, di koridor VVIP yang sunyi, membersihkan kekacauan bersama. Seorang tamu suite seharga mobil dan seorang cleaning service. Carissa menyapukan pecahan beling, dan Farhan menggosok noda kopi di karpet dengan sikat kecilnya. Maafkan saya, kata Carissa lagi. Saya sedang telepon dan tidak lihat-lihat. Anda pasti jadi repot. Sama sekali tidak, Bu. Ini pekerjaan saya. Siapa nama Anda? Tanya Carissa, menyerahkan duspan itu. Farhan, Bu. Saya Carissa, balasnya sambil tersenyum. Senyuman itu tulus, tanpa jarak. Terima kasih banyak atas bantuannya. Farhan, Anda menyelamatkan saya dari rasa bersalah. Carissa masuk kembali ke kamarnya. Farhan berdiri di sana beberapa saat, mematung. Di tangannya, noda kopi itu mulai memudar dari karpet. Tapi di benaknya, senyuman wanita itu baru saja tercetak dengan sangat jelas. Farhan mengira itu adalah akhir dari segalanya. Sebuah anomali. Seorang tamu kaya yang kebetulan sedang baik hati. Tapi ia salah. 2 hari kemudian, Farhan sedang membersihkan area kolam renang di rooftop. Ia mengumpulkan handuk-handuk basah yang ditinggalkan tamu. Dari ujung matanya, ia melihat sosok yang sama sedang duduk di salah satu cabana, membaca buku. Bukan gadget, tapi buku fisik bersampul tebal. Farhan berusaha bekerja tanpa suara. Tak ingin mengganggunya. Ia menunduk dalam-dalam saat melewatinya. Farhan, kan? Suara itu menghentikan langkahnya. Ia berbalik. Carissa sudah menurunkan bukunya dan tersenyum. Hari ini ia mengenakan gaun musim panas sederhana. Iya, Bu Carissa. Selamat siang. Ternyata kita bertemu lagi. Sedang sibuk sekali, ya? Ah, tidak juga, Bu. Hanya pekerjaan rutin. Carissa menepuk kursi di seberangnya. Duduk sebentar. Boleh? Saya bosan membaca sendirian. Jantung Farhan berdebar. Seorang staf cleaning service duduk bersama tamu VVIP di area kolam? Itu pelanggaran protokol yang sangat besar. Maaf, Bu. Saya tidak bisa. Saya sedang bertugas. Carissa tampak berpikir. Benar juga. Protokol, ya. Ia mengangguk paham. Baiklah, kalau begitu, lain kali kita harus bicara saat Anda tidak sedang bertugas. Saya penasaran, orang seperti apa yang bisa membersihkan noda kopi sesabar itu? Farhan hanya bisa tersenyum kaku dan permisi. Tapi, lain kali, itu terjadi berulang kali. Carissa, yang katanya hanya akan tinggal 3 hari, terus memperpanjang masa tinggalnya. Urusan bisnis. Begitu Farhan mendengarnya berkata pada resepsionis dengan nada lelah. Mereka mulai sering berpapasan. Di lobi saat Farhan baru memulai shift dan Carissa, tampaknya, baru akan sarapan. Di lift service, secara tidak sengaja, Carissa salah masuk lift dan mereka berakhir di lantai basement bersama troli cucian kotor. Setiap pertemuan, Carissa selalu menyapa namanya. Semangat kerjanya, Farhan. Sudah makan siang, Farhan?
Hati-hati, lantainya licin, katanya suatu kali. Saat Farhan baru selesai mengepel dan Karisa hampir tergelincir. Bagi dunia, Farhan adalah lantai yang ia pijak. Tapi bagi Karisa, Farhan adalah manusia. Perasaan itu, perasaan, dilihat, mulai menumbuhkan sesuatu yang asing di dalam dada Farhan. Sesuatu yang berbahaya sekaligus hangat. Pertemuan di luar hotel adalah murni inisiatif Karisa. Farhan tidak akan pernah berani. Suatu sore, saat Farhan hendak pulang, ia melihat Karisa di lobi, tampak gelisah. Farhan, dengan seragamnya yang sudah lusuh dan bau keringat, berniat melewatinya saja. Tapi Karisa melihatnya. "Farhan, syukurlah," katanya. Nada suaranya lega. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Saya bosan sekali di hotel ini. Semua makanan di sini rasanya sama," keluhnya. "Saya dengar, ada warung soto legendaris di dekat sini, tapi saya tidak tahu jalan. Dan sejujurnya, saya agak takut pergi sendirian." Farhan ragu. "Warung soto Pak Kumis? Itu, di seberang jalan, di belakang pasar." "Nah, itu dia. Maukah Anda menemani saya?" Sebagai pemandu. "Tentu saja saya yang traktir," katanya cepat-cepat, seolah takut ditolak. Farhan melihat kepakaiannya, lalu ke Karisa yang berpakaian rapi, meski sederhana, dengan jeans dan blus katun. "Tapi, Bu, saya tunggu di depan. Ganti baju dulu," potong Karisa dengan senyum yang tak bisa ditolak. 15 menit, ya. 15 menit kemudian, Farhan, kini dengan kaos oblong bersih dan celana panjang, berjalan canggung di samping Karisa menuju warung soto yang sempit dan berisik. Ini adalah pemandangan yang mustahil. Karisa, wanita yang keluar dari kamar 1201, kini duduk di bangku kayu panjang, mengipasi wajahnya yang kepanasan, dan tertawa saat melihat mangkuk sotonya yang mengepul. Disinilah, di antara aroma kaldu dan suara lalu lintas, mereka benar-benar bicara. "Jadi, kamu bekerja di sana sudah lama?" tanya Karisa. "Hampir 5 tahun, Mbak," jawab Farhan, merasa kikuk memanggilnya Mbak, atas permintaan Karisa sendiri. 5 tahun. Pasti berat. Farhan tersenyum. "Semua pekerjaan ada beratnya, Mbak. Yang penting niatnya. Saya kerja buat ibu saya." Dan mengalirlah cerita itu. Cerita tentang ibunya di kampung, mimpi membawanya ke tanah suci, dan martabat sebuah sapu. "Sapu ini jujur, Mbak," kata Farhan, menatap sendok di tangannya. Dia tidak peduli siapa yang dia bersihkan. Dia hanya tahu kotor harus jadi bersih. "Saya ingin hidup saya seperti itu." Karisa terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. "Mbak Karisa baik-baik saja?" Karisa mengangguk. Buru-buru menyeka matanya. Saya hanya terharu." Ia mengambil napas. "Kamu tahu, Farhan, saya iri padamu." "Iri? Sama saya?" Farhan hampir tertawa. "Kamu punya tujuan yang begitu jelas, begitu murni. Sedangkan saya..." Karisa memandang keluar warung. Ini adalah saat ia membangun cerita samarannya. "Saya baru pindah ke kota ini," katanya, suaranya pelan. "Saya baru saja berhenti dari pekerjaan lama saya. Di perusahaan besar. Penuh politik, penuh topeng." Ia menatap Farhan. "Saya lelah berpura-pura, Farhan. Saya lelah dengan semua kemewahan yang ternyata kosong. Saya kesini, tinggal di hotel itu, sebenarnya hanya untuk lari. Mencari sesuatu yang lebih jujur." Ia sengaja menggantung kalimatnya, membiarkan Farhan mengisi titik-titik. Dan Farhan mengisinya. Di matanya, Karisa bukan lagi tamu VVIP yang kaya raya. Dia adalah jiwa yang tersesat. Wanita baik yang lelah dengan dunianya dan mendambakan kesederhanaan. Sama seperti dirinya. Malam itu, saat ia mengantar Karisa kembali ke lobi hotel, ada ikatan yang berbeda di antara mereka. Sebuah ikatan yang dibangun di atas kejujuran Farhan dan kebohongan mulus Karisa.
Hubungan mereka berakselerasi di luar nalar. Dari tamu dan staf, menjadi teman soto, lalu dengan cepat menjadi sesuatu yang lebih dalam. Mereka bertemu hampir setiap hari. Selalu di luar hotel. Kadang di taman kota. Makan es krim coklat seharga Rp5.000. Kadang hanya duduk di tepi sungai, melihat air mengalir. Farhan menunjukkan dunianya. Dunia yang sederhana, nyata, dan tanpa polesan. Karissa menyerap semuanya seperti spons. Ia tertawa lepas saat Farhan menceritakan lelucon rekan kerjanya. Ia mendengarkan dengan saksama saat Farhan mengeluh tentang supervisornya, bukan Pak Sugi yang saat itu belum muncul. Bagi Karissa, ini adalah liburan terbaik dalam hidupnya. Liburan dari identitasnya sebagai Karissa Aditama, CEO Megah Rail Group. Bersama Farhan, dia hanya Risa. Bagi Farhan, ini adalah cinta. Cinta pertama dan satu-satunya yang ia yakini. 3 bulan setelah pertemuan pertama mereka di koridor 1201, Farhan melakukan hal paling gila dalam hidupnya. Mereka sedang duduk di halte bus setelah hujan reda. Karissa menemaninya menunggu bus pulang. "Karissa," panggil Farhan. Suaranya bergetar. "Ya, Mas." Karissa menoleh. Ia sudah terbiasa memanggil Farhan dengan sebutan, Mas. Farhan merogoh sakunya. Ia tidak punya uang untuk berlian. Ia tidak punya keberanian untuk hal-hal romantis. Ia hanya punya hati. "Aku tahu aku ini siapa," ujarnya, menatap aspal yang basah. "Aku cuma cleaning service. Gaji aku UMR. Rumah aku ngontrak di gang sempit. Aku nggak punya apa-apa yang bisa dibanggakan selain 2 tangan yang bersih." Karissa terdiam, mendengarkan. Tapi selama 3 bulan ini, Farhan memberanikan diri menatap mata Karissa. "Aku nggak pernah merasa lebih hidup. Kamu melihat aku, Karissa. Kamu melihat aku di balik seragam ini." Ia menggenggam tangan Karissa. "Aku nggak bisa janjiin kamu kemewahan seperti yang biasa kamu dapat. Aku cuma bisa janji, aku akan kerja lebih keras dari ini. Aku akan jaga kamu dengan semua yang aku punya. Aku akan setia sampai napas terakhirku." "Farhan," bisik Karissa. Matanya memanas. "Karissa, maukah kamu menikah sama aku?" Keheningan yang tercipta di halte bus itu terasa lebih pekat daripada malam. Karissa menatap pria di depannya. Pria paling tulus yang pernah ia temui. Pria yang melamarnya tanpa tahu bahwa wanita di hadapannya bisa membeli seluruh armada bus yang mereka tunggu. Ini adalah momen paling nyata dalam hidupnya. Di dunia korporatnya, cinta adalah transaksi. Tapi di sini, di halte bus yang bau asap knalpot, cinta adalah sebuah tawaran pengorbanan murni. Air mata mengalir di pipi Karissa. Ia mengangguk kencang. "Aku mau, Mas. Aku mau." Mereka menikah seminggu kemudian. Farhan sudah menawarkan untuk bertemu keluarga Karissa. Tapi Karissa menolaknya dengan cerita yang menyedihkan. "Keluarga aku jauh, Mas," katanya dengan tatapan sedih yang dibuat-buat. "Mereka tidak setuju dengan pilihan hidupku. Mereka sudah nggak anggap aku keluarga sejak aku keluar dari pekerjaan lamaku. Aku cuma punya kamu sekarang." Cerita itu menghancurkan hati Farhan sekaligus memperkuat tekadnya untuk melindungi Karissa. Pernikahan mereka adalah definisi dari kesederhanaan. Hanya di KUA kecamatan. Farhan mengenakan kemeja batik terbaiknya yang ia beli di pasar. Karissa mengenakan gamis putih sederhana seharga Rp200.000, yang ia beli khusus agar terlihat meyakinkan, menyembunyikan fakta bahwa jam tangan yang ia lepas di kamar hotel bernilai ratusan juta. Saksi mereka hanya Pak RT dari kontrakan Farhan dan seorang penjaga KUA. Tidak ada foto mewah, tidak ada pesta, tidak ada kemegahan. "Saya terima nikah dan kawinnya Karissa binti Abdullah." Karissa menggunakan nama samaran ayahnya. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Sah. Saat Farhan mengecup kening Karissa yang kini resmi menjadi istrinya, ia merasa menjadi raja dunia. Ia telah menikahi seorang bidadari sederhana yang tulus mencintainya apa adanya. Malam itu, di rumah kontrakan kecil Farhan yang berdinding triplek,
Karisa memeluk suaminya. Aroma sabun mandi murah dari tubuh Farhan terasa lebih menenangkan daripada parfum desainer manapun. Mas, bisik Karisa. Ya, sayang. Setelah menikah, aku mau tinggal di sini sama kamu. Aku nggak mau balik ke hotel itu lagi. Tapi, Karisa, pekerjaan kamu? Tabungan kamu? Karisa tersenyum dalam kegelapan, membelai wajah suaminya. Tabungan aku cukup. Aku mau jadi istri biasa. Nyiapin sarapan buat kamu. Nunggu kamu pulang kerja. Boleh? Farhan mengeratkan pelukannya. Hatinya meluap. Boleh. Tentu saja boleh. Di balik punggung suaminya, Karisa memejamkan mata. Kebohongan pertama terasa pahit. Tapi kebohongan ini, untuk menjaga cinta mereka, terasa semakin rumit. Ia mencintai pria ini, tapi ia juga menipunya. Maafkan aku, Mas, batinnya. Suatu saat nanti, kamu akan mengerti. Aku melakukan ini untuk melindungi kita. Dan begitulah kehidupan baru mereka dimulai. Farhan, sang cleaning service, berangkat kerja setiap pagi ke hotel megah Rail, tanpa tahu bahwa wanita yang ia cium keningnya sebelum berangkat adalah pemilik sah dari lantai marmer yang akan ia gosok hari itu. Kehidupan pernikahan Farhan dan Karisa adalah sebuah paradoks yang indah namun berbahaya. Rumah kontrakan mereka yang terletak di Gang Sempit Jakarta Selatan hanya memiliki 2 ruangan. 1 kamar tidur yang merangkap ruang tamu, dan dapur kecil yang menyatu dengan kamar mandi. Dindingnya terbuat dari batako yang dicat kapur. Atapnya dari asbes yang membuat ruangan terasa seperti oven saat siang hari. Bagi Farhan, rumah ini adalah surga karena ada Karisa di dalamnya. Namun bagi Karisa, wanita yang terbiasa dengan penthouse ber-AC sentral dan lantai marmer, ini adalah ujian akting terbesar dalam hidupnya. Pagi itu dimulai seperti biasa. Pukul 4.30, Farhan bangun untuk sholat subuh. Karisa ikut bangun, menyiapkan sarapan. Menu hari ini, nasi goreng dengan telur dadar tipis dan kecap manis. Mas, bekalnya sudah aku taruh di tas ya, kata Karisa, menyerahkan kotak makan plastik berwarna hijau pudar. Farhan tersenyum, mengancingkan kemeja seragam birunya. Makasih ya, sayang. Maaf ya, kamu jadi harus bangun pagi terus. Padahal dulu kamu pasti. Farhan berhenti, tak ingin mengungkit masa lalu, kelam, istrinya. SSTT. Karisa menempelkan jari di bibir suaminya. Melayani suami itu pahala. Mas, hati-hati di jalan. Farhan mencium kening istrinya, menyalakan motor bebek tuanya yang suaranya batuk-batuk, dan menghilang di balik tikungan gang. Begitu suara motor Farhan lenyap, Karisa berubah. Postur tubuhnya yang tadi membungkuk patuh kini tegak. Tatapan matanya yang lembut berubah tajam dan penuh perhitungan. Ia mengunci pintu rumah rapat-rapat, menutup gorden jendela yang bolong sedikit, lalu berjalan ke lemari pakaian plastik mereka. Dari balik tumpukan daster-daster murah, ia menarik sebuah tas laptop kulit hitam yang ramping. Tas itu berisi laptop seharga 50 juta rupiah dan 2 ponsel pintar edisi khusus yang dimatikan selama Farhan ada di rumah. Karisa duduk di lantai beralaskan tikar pandan, membuka laptopnya. Cahaya layar menyinari wajahnya di ruangan yang remang-remang itu. Dalam hitungan detik, ia bukan lagi istri seorang cleaning service. Ia adalah Karisa Aditama, CEO Megah Rail Group yang membawahi 12 hotel bintang 5 di seluruh Asia Tenggara. Sebuah notifikasi video call masuk. Wajah Cika, asisten pribadinya, muncul di layar. Selamat pagi, Bu. Sapa Cika dengan nada hormat. Latar belakangnya adalah kantor mewah Karisa yang kosong. Dewan direksi sudah gelisah. Isu akuisisi lahan di Bali butuh tanda tangan ibu hari ini. Mereka tanya kapan ibu kembali dari cuti sakit ini. Bilang pada mereka, kalau mereka tidak bisa menangani urusan tanah sekecil itu tanpa saya, untuk apa saya gaji mereka mahal-mahal? Suara Karisa dingin, kontras dengan nada manja yang ia gunakan pada Farhan 5 menit lalu. Baik, Bu. Lalu soal laporan audit internal Hotel Megah Rail Jakarta. Karisa menghela napas, melirik jam dinding murah di tembok. Kirimkan datanya sekarang.
Aku punya waktu 2 jam sebelum harus ke pasar beli sayur. Bu. Cika tampak ragu. Apakah ibu yakin mau melanjutkan ini? Menyamar jadi rakyat biasa? Suami ibu maksud saya. Pak Farhan, dia tidak curiga. Dia tidak curiga karena dia pria yang terlalu lurus. Cika. Dan justru karena itu aku harus melindunginya. Laporan keuangan hotel ini busuk. Ada kebocoran dana operasional yang besar. Dan pelayanan kita hancur. Aku melihatnya sendiri dari kacamata istri staf rendahan. Karissa mengetik dengan cepat. Menganalisis grafik saham sambil duduk bersila di atas tikar yang agak lembab. Kirimkan helikopter untuk ambil dokumen jam 10 nanti. Drop pon biasa. Di lapangan golf belakang kompleks elit seberang jalan. Jangan sampai ada yang lihat. Siap, Bu. Karissa menutup laptopnya tepat saat tetangga sebelah mulai memutar musik dangdut dengan volume maksimal. Ia menghela napas panjang, memijat pelipisnya. Menjalani 2 kehidupan ini melelahkan, bukan secara fisik, tapi secara mental. Ia mencintai Farhan, sungguh. Tapi kebohongan ini seperti bom waktu yang berdetak di bawah tikar tempatnya duduk. Sementara Karissa berperang dengan angka di atas tikar, Farhan sedang menghadapi perang jenis lain di Hotel Megah Rail. Hari itu adalah hari pertama kedatangan manajer operasional baru, pengganti manajer lama yang pensiun. Desas-desus di kalangan staf housekeeping mengatakan bahwa orang baru ini adalah kiriman pusat yang terkenal sadis. Namanya Sugi. Pak Sugi. Pria itu masih muda, mungkin awal 30-an, dengan rambut klimis yang disisir ke belakang dan setelan jas slim fit yang seakan berteriak, "Aku mahal." Ia berjalan mengelilingi lobi dengan dagu terangkat, diikuti oleh 2 asisten yang mencatat setiap gumamannya. Farhan sedang memoles pegangan tangga kuningan di lobi utama saat rombongan itu lewat. Sesuai prosedur, Farhan menghentikan kerjanya, berdiri tegak di pinggir, dan menunduk hormat. Pak Sugi berhenti tepat di depan Farhan. Ia tidak membalas sapaan itu. Sebaliknya, ia mengeluarkan sapu tangan putih dari saku jasnya, lalu mengusapkannya ke pegangan tangga yang baru saja digosok Farhan. Pak Sugi melihat sapu tangannya. Bersik. Namun, ia mendecih. "Siapa namamu?" Tanya Pak Sugi tanpa menoleh. "Farhan, Pak." Jawab Farhan tegas namun sopan. Pak Sugi menatap Farhan dari ujung kaki ke ujung kepala. Tatapan itu merendahkan, seolah Farhan adalah noda kotoran yang luput disapu. "Sepatumu," tunjuk Pak Sugi. Farhan melihat ke bawah. Sepatu pantofel hitam jatah dari hotel itu memang sudah tua. Ada retakan kecil di kulitnya, tapi sudah ia semir mengkilap pagi ini. "Kenapa dengan sepatu saya, Pak?" "Dekil," kata Pak Sugi pendek. "Hotel ini adalah simbol kemewahan. Bagaimana tamu bisa percaya tempat ini bersih kalau petugas kebersihannya saja memakai barang rongsokan?" Staf lain di sekitar lobi menahan napas. Resepsionis pura-pura sibuk menelepon. Satpam membuang muka. "Maaf, Pak, ini sepatu inventaris tahun lalu. Belum ada pembagian baru." Bela Farhan pelan. "Jangan beralasan," bentak Pak Sugi tiba-tiba. Suaranya menggema di lobi yang akustiknya sempurna itu. Beberapa tamu menoleh. "Kalau kamu miskin, itu urusanmu. Tapi jangan bawa kemiskinanmu merusak pemandangan hotel saya. Beli semir yang lebih mahal. Atau beli sepatu baru pakai gajimu. Jangan memalukan." Wajah Farhan memanas. Bukan karena marah, tapi karena malu. Ia baru saja menikah. Ia sedang berjuang menabung. Kata-kata miskin itu menusuk tepat di ulu hatinya. "Siap, Pak. Akan saya perbaiki." Suara Farhan bergetar sedikit. Pak Sugi mendengus, lalu melangkah pergi. "Awasi orang itu," katanya keras-keras pada asistennya, sengaja agar Farhan dengar. Tipe wajah-wajah melas begini biasanya kerjanya lambat dan suka mencuri kesempatan. Sejak hari itu, neraka Farhan dimulai. Pak Sugi seolah memiliki dendam pribadi. Setiap kali ia melihat Farhan, ada saja yang salah. Cara Farhan memegang kain pel, cara Farhan tersenyum pada tamu, yang menurut Pak Sugi, sok akrab,
hingga cara Farhan istirahat. Farhan tidak mengeluh. Ia menelan semuanya. Ia ingat wajah Karisa di rumah. Ia ingat mimpinya memberangkatkan ibunya haji. Sabar, Han, batinnya. Orang sabar disayang Tuhan. Dan disayang istri. 2 minggu kemudian, Farhan pulang lebih cepat dari biasanya. Pukul 11 siang. Badannya menggigil. Kepalanya pening luar biasa. Ia terkena demam karena kehujanan saat membersihkan area outdoor hotel kemarin. Pak Sugi melarangnya berteduh sebelum semua daun kering tersapu. Akibatnya, hari ini ia ambruk. Supervisornya yang kasihan menyuruhnya pulang. Farhan tidak memberi kabar pada Karisa karena ponselnya mati kehabisan baterai. Ia pikir ini akan jadi kejutan kecil, atau setidaknya ia bisa langsung tidur tanpa mengganggu istrinya. Farhan memarkir motornya pelan di depan kontrakan agar tidak berisik. Ia merogoh kunci cadangan di bawah pot bunga pecah. Dengan langkah sempoyongan, ia membuka pintu. Suara itu terdengar jelas dari dalam. Suara Karisa. Tapi bukan suara Karisa yang ia kenal. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Aksennya sempurna, tegas, berwibawa, dan sangat cepat. No. Tell the investors to hold. If they sell now, they lose 20%. I don't care about the minister's permit. I can handle him directly. Just block the acquisition. Do you understand me? Farhan terpaku di ambang pintu. Ia tidak mengerti semua kata-katanya. Tapi ia tahu nada itu. Itu nada orang yang berkuasa. Nada orang yang biasa memerintah. Bukan nada Karisa, istri sederhananya yang takut menyeberang jalan sendirian. Karisa? Panggil Farhan serak. Suara di dalam berhenti mendadak. Ada bunyi, krak, seperti laptop ditutup paksa. Farhan melangkah masuk ke ruang tengah. Ia melihat Karisa duduk di lantai. Wajahnya pucat pasi. Di pangkuannya ada sebuah laptop tipis yang terlihat sangat mahal, dan sebuah ponsel canggih yang belum pernah Farhan lihat sebelumnya. Mas Farhan. Karisa tergagap, buru-buru menyelipkan ponsel itu ke bawah bantal duduk. Kok sudah pulang? Katanya lembur. Farhan tidak menjawab pertanyaan itu. Ia menatap istrinya dengan mata sayu karena demam, tapi tatapannya tajam. Itu tadi. Kamu ngomong sama siapa, Dek? Bahasa Inggris kamu lancar sekali? Dan itu laptop siapa? Jantung Karisa berdegup kencang. Tamat riwayatku, pikirnya. Dia tahu, tapi otak cerdasnya bekerja lebih cepat dari rasa takutnya. Karisa memasang wajah sedih, lalu menunduk. Mas. Ia mulai terisak pelan. Maafkan aku nggak cerita. Farhan yang sedang sakit malah panik melihat istrinya menangis. Ia duduk di sebelah Karisa. Kenapa nangis? Cerita sama Mas. Itu laptop pinjaman dari teman lama. Bohong Karisa. Air mata buayanya mengalir mulus. Aku diam-diam ambil pekerjaan sambilan, Mas. Jadi penerjemah dokumen online. Tadi itu, mantan bos aku yang di kantor lama. Dia maksa aku bantuin urusan kantor karena staf barunya nggak becus. Mantan bos. Farhan mengerutkan kening. Iya, dia orangnya galak. Mas, suka marah-marah kalau bahasa Inggrisnya nggak pas. Makanya aku tadi terpaksa ngomong tegas biar dia berhenti nekan aku. Karisa memegang tangan Farhan yang panas. Aku cuma mau bantu keuangan kita. Mas. Aku nggak mau cuma diam di rumah sementara kamu kerja keras sampai sakit begini. Maafin aku. Farhan terdiam. Ia menatap laptop itu, lalu menatap wajah istrinya yang basah air mata. Logikanya mencoba mencerna. Seorang istri yang berbakti, mencoba membantu suami dengan kemampuan bahasanya, yang mungkin dia pelajari di pekerjaan lamanya, dan dimarahi bos jahat. Itu masuk akal bagi Farhan. Karena di matanya, Karisa adalah malaikat. Malaikat tidak mungkin berbohong tentang identitasnya. Farhan tersenyum lemah, mengusap kepala Karisa. Ya Allah, Dek, kamu nggak perlu sampai segitunya. Masih cukup kok gaji Mas. Jangan dipaksakan kalau bosnya jahat. Karisa memeluk Farhan erat,
menyembunyikan wajahnya di dada suaminya yang berkeringat dingin. Ia merasa sangat bersalah. Maafin aku, Mas. Maafin aku. Udah, nggak apa-apa. Mas bangga punya istri pintar kayak kamu. Hari itu, Karissa selamat. Tapi rasa bersalahnya semakin menumpuk. Menjadi beban yang lebih berat dari aset triliunan rupiah yang ia miliki. Karissa menyadari bahwa ia tidak bisa selamanya bersembunyi di kontrakan. Masalah di Hotel Megah Rail semakin parah. Laporan keuangan menunjukkan penurunan profit, dan turnover karyawan meningkat drastis. Ia harus melihat langsung. Siang itu, saat Farhan sedang shift pagi, Karissa melakukan sesuatu yang berisiko. Ia berdandan. Bukan sebagai istri cleaning service, tapi sebagai tamu misterius. Ia mengenakan wig rambut pendek, kacamata hitam besar, dan pakaian branded yang ia simpan di kompartemen rahasia di mobil asistennya yang diparkir jauh dari kontrakan. Ia check-in di Megah Rail menggunakan nama samaran. Tujuannya satu, melihat kinerja Pak Sugi, manajer baru yang sering dikeluhkan Farhan dalam tidurnya. Dari kejauhan, di lounge lobby, Karissa mengamati. Ia melihat Farhan sedang mengepel lantai di sudut. Cara suaminya bekerja begitu teliti, begitu tulus. Tidak ada satu titik pun yang ia lewatkan. Karissa tersenyum bangga. Itu suamiku, batinnya. Namun senyumnya lenyap saat melihat Pak Sugi datang. Karissa melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Pak Sugi menendang ember pel Farhan, seolah tidak sengaja, sehingga air tumpah ke lantai yang sudah bersih. Aduh, hati-hati dong kalau naruh barang. Bentak Pak Sugi keras. Lihat nih, basah lagi. Kerja becus enggak sih? Farhan, tanpa membela diri, langsung berjongkok dan meminta maaf, lalu mengepel ulang tumpahan itu dengan cepat. Tangan Karissa yang memegang cangkir teh gemetar menahan amarah. Darahnya mendidih. Ia ingin berdiri saat itu juga, berjalan ke sana, dan menampar wajah manajer sombong itu dengan tumpukan saham kepemilikan hotel. Jangan perlakukan suamiku seperti budak, teriaknya dalam hati. Tapi ia menahan diri. Cika, asistennya yang duduk di sebelahnya, menyamar sebagai teman bisnis, memegang lengan Karissa. Bu, jangan sekarang. Kalau ibu buka kedok sekarang, audit belum selesai. Kita belum punya bukti korupsi Pak Sugi, baru bukti dia arogan. Karissa menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca melihat Farhan dipermalukan. Catat ini, Cika. Desis Karissa dingin. Orang itu, Pak Sugi. Pastikan masa depannya di industri perhotelan tamat setelah ini. Aku mau dia tidak bisa kerja bahkan di losmen melati sekalipun. Siap, Bu. Dan satu lagi, Karissa menatap Farhan yang kini diperintah membersihkan kaca lobi yang sudah bening. Naikkan bonus tahunan untuk seluruh staf level bawah bulan depan. Bilang ini apresiasi dari manajemen pusat. Suamiku butuh sepatu baru, dan dia terlalu gengsi untuk minta uang padaku. Hari itu, Karissa pulang ke kontrakan dengan hati hancur. Ia memasak makanan kesukaan Farhan, menyambutnya dengan senyum paling manis, memijat kakinya yang bengkak. Ia berusaha menebus ketidakberdayanya di hotel dengan pelayanan di rumah. Ia menyadari satu hal, penyamaran ini bukan lagi soal audit perusahaan. Ini soal memahami penderitaan suaminya. Penderitaan orang-orang kecil yang selama ini ia gaji tapi tak pernah ia lihat wajahnya. Bulan berganti. Tekanan di tempat kerja Farhan berbanding lurus dengan tekanan di rumah. Pemilik kontrakan menaikkan harga sewa secara mendadak sebesar 20%. Alasannya klasik. Harga bahan pokok naik, Mas. Padahal atap bocor di kamar mandi belum juga diperbaiki. Gaji Farhan sebagai cleaning service, setelah dipotong denda-denda kecil yang tidak masuk akal dari kebijakan baru Pak Saka, denda terlambat 1 menit, denda seragam kusut, denda tidak senyum, tersisa pas-pasan. Farhan mulai panik. Uang tabungannya untuk haji ibu terpaksa ia ambil sedikit demi sedikit untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Ia tidak mau Karissa tahu. Ia adalah kepala rumah tangga. Haram baginya membiarkan istrinya kelaparan atau khawatir. Mas, kayaknya kamu kurusan.
Komentar Karissa suatu malam saat Farhan sedang menghitung uang receh di meja. Ah, masa? Perasaan kamu aja, Dek. Mas malah merasa makin sehat, kan sering gerak. Elak Farhan sambil tersenyum, menyembunyikan fakta bahwa ia sering melewatkan makan siang demi menghemat Rp15.000. Farhan memutuskan mengambil langkah nekat. Ia mengambil double shift. Setelah shift pagi di hotel selesai pukul 3 sore, ia tidak pulang. Ia lanjut mengambil shift malam menggantikan teman yang sakit, atau menjadi tukang cuci piring di restoran seafood di belakang hotel sampai jam 11 malam. Ia pulang ke rumah dengan tubuh remuk redam. Bau amis ikan dan bau cairan pembersih bercampur di kulitnya. Karissa tahu. Tentu saja dia tahu. Dia melihat lingkaran hitam di mata suaminya. Dia mencium bau amis itu. Hatinya teriris. Dia punya miliaran rupiah di rekening yang bisa menyelesaikan semua masalah ini dalam 1 detik. Dia bisa membelikan kontrakan ini, bahkan membeli seluruh kampung ini. Tapi Farhan memiliki harga diri yang tinggi. Pernah sekali Karissa, sebagai Risa, menawarkan uang, hasil terjemahan, untuk bayar kontrakan. Farhan menolak dengan tegas tapi lembut. Uang kamu buat tabungan kamu aja, Dek. Atau buat beli baju bagus. Urusan rumah dan makan, itu kewajiban Mas. Masih mampu kok. Karissa menangis malam itu di kamar mandi. Ia terjebak. Kekayaannya tidak berguna jika suaminya menolak dibantu. Puncaknya adalah 1 minggu sebelum ulang tahun Karissa. Farhan ingin membelikan hadiah. Ia melihat Karissa pernah menatap lama sebuah kalung liontin perak sederhana di etalase toko pasar. Harganya 300.000. Bagi Karissa yang asli, itu harga tisu toiletnya. Tapi bagi Farhan, itu target kerja kerasnya. Farhan bekerja bagai kuda. Kurang tidur, kurang makan. Di hotel, Pak Sugi semakin menjadi-jadi. Suatu hari, Sugi melihat Farhan bersandar di dinding koridor sejenak, memejamkan mata karena pusing. "Tidur kamu?" bentak Sugi. Farhan tersentak kaget. Tidak, Pak. Hanya pusing sedikit." "Kalau sakit, pulang. Jangan tularkan penyakit miskinmu di sini." Sugi menendang troli Farhan hingga menabrak dinding. "Saya perhatikan kamu ini makin hari makin tidak produktif. Kalau sampai akhir bulan ini kinerjamu tidak membaik, cari pekerjaan lain." Ancaman PHK itu membuat Farhan ketakutan setengah mati. Jika ia dipecat, bagaimana nasib Karissa? Bagaimana bayar kontrakan? Maka Farhan memaksakan diri. Ia bekerja dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya. Ia tidak tahu bahwa tubuhnya sudah mencapai batasnya. Dan ia sama sekali tidak tahu bahwa sebuah insiden besar sedang menantinya. Sebuah insiden yang akan memaksa Risa si istri sederhana, mati, dan membangkitkan Karissa sang pemilik dari tidurnya. Hari itu adalah hari terpanas di bulan itu, dan pendingin udara di koridor staf sepertinya sedang sekarat. Farhan merasa kelelahan yang luar biasa. Shift gandanya selama 2 minggu terakhir demi membelikan Karissa kalung perak telah menguras tenaganya. Ia hanya tidur 3 jam semalam. Pagi itu, ia ditugaskan membersihkan The Polaris Lounge, area VVIP di lantai 15 yang hanya bisa diakses oleh tamu-tamu suite atau anggota premium. Di sanalah Pak Sugi sering menghabiskan waktunya, menjilat para tamu kaya. Farhan bekerja seperti biasa, dalam diam dan teliti. Ia membersihkan sebuah cabana pribadi di sudut lounge yang baru saja ditinggalkan tamu. Ia mengelap meja kaca, merapikan bantal sofa, dan menyedot debu di karpet. Ia melihat sebuah dompet wanita kulit buaya berwarna merah marun tergeletak di sofa. Sesuai prosedur, Farhan tidak menyentuhnya. Ia segera melaporkan temuan itu melalui HT ke bagian keamanan. "Lapor. Ada dompet tamu tertinggal di cabana 3, Polaris Lounge." "Diterima, Han. Jangan sentuh. Petugas keamanan akan segera ke sana," jawab operator. Farhan pun melanjutkan pekerjaannya di area lain lounge itu, menunggu petugas datang. 15 menit kemudian, seorang tamu wanita VVIP, Ibu Davina, seorang sosialita ternama, datang ke lounge dengan panik, diikuti oleh Pak Bima yang wajahnya pias. "Saya yakin saya taruh di sini.
seru Ibu Davina. Di sofa ini. Pak Sugi menatap Farhan yang sedang menyedot debu di sudut lain. Kamu, petugas kebersihan. Kamu ada di sini. Farhan mematikan vakum dan menghampiri. Betul, Pak. Saya yang tadi melaporkan ada dompet di sofa ini. Melaporkan. Ibu Davina membelalak. Dompet saya tidak ada. Kemana dompet saya? Tadi ada di sini, Bu. Kata Farhan bingung. Menunjuk sofa. Saya tidak sentuh. Saya lapor HT. Lalu saya lanjut kerja di sana. Jangan bohong. Bentak Pak Sugi. Laporan HT baru masuk 10 menit lalu. Tapi Ibu Davina sudah meninggalkan tempat ini 30 menit. Kamu menunggu 20 menit baru melapor. Hah? Kamu apakan dompet itu? Saya tidak. Ibu Davina semakin panik. Dompet itu isinya bukan hanya uang tunai. Ada save deposit ki bank saya di Swiss. Kalau itu hilang, karir suami saya taruhannya. Panggil polisi. Pak Sugi menatap Farhan dengan senyum sinis yang tertahan. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Tidak perlu panggil polisi dulu, Bu. Saya tahu siapa pelakunya. Ia menunjuk lurus ke wajah Farhan. CCTV lounge ini memang tidak mencakup cabana pribadi demi privasi, tapi CCTV koridor menunjukkan hanya dia satu-satunya staf yang masuk ke lounge ini dalam 1 jam terakhir. Mata Sugi berkilat. Kamu, ikut saya ke ruang keamanan. Sekarang. Ruang keamanan Hotel Megah Rail terletak di basement kedua. Tidak ada jendela. Udaranya pengap, berbau kopi basi dan debu sirkuit lama. Ruangan itu sempit. Hanya diterangi satu lampu neon yang berkedip-kedip. Farhan duduk di kursi besi yang dingin. Di depannya, Pak Sugi mondar-mandir seperti singa kelaparan. Di sudut, 2 petugas keamanan bertubuh besar berdiri dengan tangan terlipat. Seolah Farhan adalah kriminal berbahaya. Saya tanya sekali lagi, Farhan, desis Sugi, membanting telapak tangannya ke meja. Di mana dompet itu? Pak, demi Allah. Saya tidak mengambil. Suara Farhan bergetar, bukan karena takut, tapi karena martabatnya diinjak-injak. Saya menemukannya. Saya lapor. Itu saja. Lapor. Sugi tertawa mengejek. Kamu pikir saya bodoh? Kamu lapor setelah kamu mencongkel isinya. Kamu sengaja menunggu, berharap tamunya tidak sadar. Baru kamu bisa menyelamatkannya dan dapat tip? Atau kamu berencana menyimpannya? Tidak, Pak. Sumpah. Sumpah. Sugi mendekatkan wajahnya. Orang seperti kamu ini saya hafal. Wajah melas. Kerjaannya cleaning service. Gaji pas-pasan. Istri di rumah pasti menuntut banyak. Kan? Kamu butuh uang. Kan? Mengaku saja. Hati Farhan serasa dicabut paksa. Hinaan tentang pekerjaannya ia terima. Tapi saat Sugi membawa buah istrinya, sesuatu di dalam dirinya retak. Jangan bawa-bawa istri saya, Pak, kata Farhan pelan. Tapi nadanya berubah. Oho, sudah berani melawan. Sugi tersenyum miring. Dengar, Ibu Davina adalah tamu terpenting kita. Dia memberi kita waktu 1 jam untuk menemukan dompet itu sebelum dia menelepon pengacaranya dan menghancurkan reputasi hotel ini. Sugi mencondongkan tubuhnya. Dan saya tidak akan membiarkan cleaning service dekil seperti kamu menghancurkan karir saya. Ia menoleh ke petugas keamanan. Geledah dia. Geledah lokernya. Bongkar tasnya. Kalau perlu telanjangi dia. Farhan memejamkan mata saat petugas keamanan menggeledah kantong seragamnya. Mereka tidak menemukan apa-apa selain kunci motor, ponsel jadul yang layarnya retak, dan dompet butut berisi foto Karisa dan sisa uang Rp27.000. Mereka juga membongkar lokernya. Yang mereka temukan hanyalah kotak bekal makan siang berwarna hijau pudar dan sebuah kotak perhiasan bludru murahan. Sugi mengambil kotak itu. Apa ini? Jangan, Pak. Farhan mencoba berdiri, tapi ditahan petugas. Itu hadiah untuk istri saya. Dia ulang tahun. Sugi membukanya.
Di dalamnya ada kalung perak sederhana dengan liontin berbentuk bulan sabit. Sugi tertawa terbahak-bahak. Ini? Kamu mau mencuri dompet berisi kunci bank Swiss? Untuk membeli barang rongsokan ini? Sugi melempar kotak itu ke lantai. Liontin itu terlepas dari rantainya. Farhan sudah habis kesabarannya. Ia menatap Sugi dengan mata merah. Saya tidak mencuri. Baik, kata Sugi. Ekspresinya berubah dingin. Kalau kamu tidak mau mengaku baik-baik, kita pakai cara paksa. Saya akan panggil polisi. Saya akan bilang pada mereka kamu adalah tersangka utama. Kamu akan ditahan, diinterogasi berhari-hari. Nama kamu akan masuk koran. Kamu akan dipecat. Istrimu di rumah akan jadi istri seorang napi. Ancaman itu menghantam Farhan lebih keras dari pukulan fisik. Wajah Karisa yang tersenyum terlintas di benaknya. Istri seorang napi. Tubuh Farhan luruh kembali ke kursi. Ia gemetar hebat. Ia kalah. Di belahan kota lain, di sebuah eksekutif suite di gedung perkantoran paling mewah di Jakarta, Karisa Aditama sedang memimpin rapat dewan direksi via telekonferensi. Ia tidak lagi mengenakan daster. Ia mengenakan blus sutra berwarna zamrud. Rambutnya disanggul rapi. Di hadapannya ada layar-layar yang menampilkan data akuisisi hotel baru di Singapura. Saya ulangi, katanya dengan nada tegas. Kita tidak akan menaikkan tawaran kita. Mereka yang butuh kita, bukan sebaliknya. Cika, siapkan draft final, kita. Ponsel pribadinya, ponsel yang hanya diketahui oleh Farhan dan Cika, bergetar di atas meja. Nama, Mas Farhan, muncul di layar. Karisa mengerutkan kening. Ini aneh. Farhan tidak pernah meneleponnya di jam kerja, kecuali ada keadaan darurat. Ia langsung memberi isyarat pada Cika untuk menunda rapat. Rapat ditunda 10 menit. Ia menekan tombol mute pada conference call dan mengangkat telepon. Halo, Mas? Ada apa? Kamu? Suara di seberang membuat darahnya membeku. Itu suara suaminya. Tapi ini adalah suara pria yang hancur. Suara tangisan yang tertahan. Risa. Dek, tolong. Mas? Mas? Kamu kenapa? Kamu di mana? Jantung Karisa serasa diremas. Mas di hotel di ruang keamanan. Ishak Farhan. Mas dituduh. Mas dituduh mencuri dompet tamu. Dek, tamu VIP. Karisa berdiri tegak. Wajahnya yang tadi hangat berubah sedingin es. Cika, asistennya, sampai mundur selangkah melihat perubahan drastis itu. Siapa yang menuduhmu? Tanya Karisa. Suaranya pelan tapi menusuk. Manajer baru, Pak Sugi. Dia bilang Mas mau dipenjara. Dia mau lapor polisi. Farhan terisak. Aku nggak mencuri, Dek. Sumpah. Aku nggak ambil apa-apa. Tapi dia nemuin kalung buat kamu, dia lempar, dia bilang aku pencuri. Kalimat itu. Dia lempar kalung buat kamu. Karisa memejamkan matanya sejenak. Amarah yang begitu besar, begitu murni, dan begitu dingin menjalari tubuhnya. Ini bukan lagi soal audit. Ini bukan lagi soal bisnis. Ini soal suaminya. Pria yang ia cintai lebih dari apapun, baru saja dihina, difitnah, dan dibuat menangis oleh bawahannya sendiri. Mas, kata Karisa, suaranya kini stabil dan menakutkan. Tenang, dengar aku. Tapi dia mau panggil polisi. Risa, aku takut. Dia tidak akan memanggil siapa-siapa, potong Karisa. Tetap di sana. Jangan bicara apa-apa lagi. Jangan tanda tangan apapun. Kamu mau ke sini? Jangan, Dek. Nanti kamu. Aku datang. Karisa menutup telepon. Ia tidak panik. Ia marah. Cika. Panggilnya. Ya, Bu. Cika sudah berdiri siaga. Batalkan semua jadwalku hari ini. Suruh tim hukum kita siaga di telepon. Siapkan mobil. Karisa berjalan cepat ke pintu, melepas kacamata bacanya. Kita ke Megahril. Auditnya mau dibuka sekarang, Bu? Bukan, jawab Karisa.
sambil menekan tombol lift pribadi. Aku mau jemput suamiku. Sugi tidak puas. Farhan memang sudah hancur. Tapi dia belum mengaku. Memanggil polisi butuh waktu dan birokrasi. Dan Sugi ingin masalah ini selesai sekarang. Ia ingin, pencuri, itu tertangkap basah olehnya, agar Ibu Davina memujinya. Dia punya ide yang lebih brilian, lebih kejam. Baik, kamu tidak mau mengaku di sini. Sugi tersenyum sinis. Kita lihat apa kamu masih bisa mengelak di depan umum. Sugi menyeringai pada petugas keamanan. Bawa dia ke lobi. Pak, tapi lobi sedang ramai. Justru itu tujuannya. Farhan, yang sudah lemas karena syok dan kelelahan, diseret paksa oleh dua petugas keamanan. Mereka membawanya naik lift servis, lalu mendorongnya keluar tepat di tengah lobi utama yang megah. Saat itu pukul 16.30 sore. Jam sibuk check-in dan check-out. Lobi itu penuh sesak dengan tamu-tamu berjas mahal, turis-turis asing, dan staf hotel yang lalu lalang. Sugi melangkah ke tengah lobi, bertepuk tangan keras untuk menarik perhatian. Musik jazz yang mengalun lembut seketika terasa berhenti. Perhatian semuanya, teriak Sugi. Suaranya memantul di langit-langit marmer. Semua orang menoleh. Para resepsionis membeku. Para tamu menatap bingung. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, lanjut Sugi dengan nada teatrikal. Manajemen Hotel Megah Rail ingin menunjukkan komitmen kami terhadap kejujuran dan keamanan. Kami tidak menoleransi tindak kriminal dalam bentuk apapun. Ia kemudian berbalik dan menunjuk Farhan, yang berdiri gemetar di antara dua satpam. Seragamnya kusut, matanya merah bengkak. Orang ini, teriak Sugi, karyawan cleaning service ini, telah tertangkap basah mencoba mencuri dompet milik tamu VVIP kita di Polaris Lounge. Lobi menjadi hening senyap. Yang terdengar hanya desis AC. Farhan merasa dunia runtuh. Puluhan pasang mata menatapnya. Tatapan jijik, kasihan, dan menghakimi. Ini lebih buruk dari penjara. Ini adalah eksekusi publik. Rekan-rekan kerjanya, para staf front desk yang biasa ia sapai, "Selamat pagi," kini menatapnya seolah ia kusta. Saya tidak." Bisik Farhan, tapi suaranya hilang. "Kalian lihat." Sugi melanjutkan monolognya. "Ini adalah contoh karyawan tidak jujur. Hotel ini tidak punya tempat untuk pencuri rendahan seperti kamu." Farhan menunduk. Air matanya jatuh ke lantai marmer yang biasa ia gosok hingga berkilau. Di titik inilah, di titik terendahnya, dia hanya bisa pasrah pada nasib. Tepat saat Sugi sedang menikmati kemenangannya, pintu masuk utama hotel yang terbuat dari kaca tebal itu berputar. Masuklah seorang wanita. Dia bukan Risa, dari kontrakan gang sempit. Risa selalu memakai daster pudar dan sandal jepit. Wanita ini mengenakan powersuit berwarna biru navy yang potongannya sempurna, dipadu blus sutra putih gading. Rambutnya yang panjang dan biasa diikat asal, kini tertata dalam sanggul modern yang elegan. Wajahnya yang biasa polos, kini dihiasi riasan tipis namun tegas yang menonjolkan tulang pipinya yang tinggi. Ia melangkah dengan sepatu hak tinggi berwarna nude yang berbunyi klak-klak-klak di lantai marmer. Sebuah irama yang mematikan. Ia diapit oleh Chika, asistennya, dan dua pria tinggi besar berjas hitam legam yang jelas bukan staf hotel. Seluruh lobi menahan napas. Aura kekuasaan yang dibawa wanita itu begitu pekat hingga mengubah suhu ruangan. Pak Sugi, yang merasa terinterupsi, berbalik dengan kesal. "Maaf, Bu. Area ini sedang kami sterilkan untuk..." Kalimat Sugi terputus. Ia tidak mengenali wanita ini. Jelas dia orang penting. Mungkin tamu yang lebih VVIP lagi. Sugi buru-buru memasang senyum penjilatnya. "Selamat sore, Bu. Mohon maaf ada sedikit masalah keamanan. Akan segera kami..." Wanita itu, Karisa, tidak memandangnya. Sedikit pun tidak. Matanya terkunci pada satu-satunya hal yang penting di ruangan itu. Farhan. Karisa melihat suaminya. Pria yang setiap pagi ia siapkan sarapannya. Pria yang bekerja keras demi kalung perak murahan untuknya.
Pria yang kini berdiri hancur lebur, dipermalukan di depan umum, dengan air mata di pipinya. Hati Karissa hancur berkeping-keping. Dan dalam kepingan itu, bangkitlah amarah seorang singa betina yang anaknya dilukai. Ia mulai berjalan. Pelan, mantap, dan penuh tujuan. Ia melewati para tamu yang ternganga. Ia melewati resepsionis yang pucat. Ia berjalan lurus ke tengah lobi. Farhan, yang mendengar keheningan aneh itu, mengangkat wajahnya yang basah. Matanya bertemu dengan mata Karissa. Dan Farhan membeku. Itu istrinya. Itu Karissa. Tapi bukan. Itu wanita yang ia temui di kamar 1201 dulu. Wanita yang terlihat seperti pemilik dunia. Kenapa? Kenapa dia ada di sini? Sugi, yang bingung karena diabaikan, melangkah maju untuk menghalangi Karissa. Bu, saya mohon. Ini area staf. Karissa berhenti. Ia berhenti tepat 1 jengkal di depan Sugi. Keheningan di lobi begitu tebal. Orang bisa mendengarnya. Karissa akhirnya menolehkan wajahnya, menatap Sugi. Ia tidak perlu mendongak. Tapi tatapannya begitu tajam seolah sedang menatap Sugi dari ketinggian 1000 meter. Sugi menelan ludah. Senyumnya luntur. Ada sesuatu di mata wanita ini yang membuatnya ketakutan. Karissa berbicara. Suaranya tidak keras. Tidak berteriak. Suaranya pelan, dingin, dan berdesis seperti baja yang membeku. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang mematikan. Jangan pernah perlakukan suami saya seperti itu. Lobi meledak dalam keheningan. Suami. Pikiran itu melintas di kepala semua orang. Farhan ternganga. Suami. Pak Sugi mematung. Wajahnya berubah dari merah, marah, menjadi putih, pucat pasi. Suami, apa maksud ibu? Karissa tidak menjawab Sugi. Ia berbalik, mengabaikan manajer itu seolah ia sampah. Ia melangkah ke arah Farhan, melewati 2 satpam yang refleks melepaskan cengkeraman mereka. Karissa berdiri di depan suaminya yang gemetar. Dengan kelembutan yang kontras dengan amarahnya tadi, ia mengangkat tangannya dan menyeka air mata di pipi Farhan dengan ibu jarinya. Maaf aku terlambat, Mas, bisiknya. Lobi itu membeku. Waktu seakan berhenti. Kata, suami, menggantung di udara. Lebih berat daripada lampu kristal raksasa di atas mereka. Farhan menatap wanita di depannya. Wanita ini adalah Risa. Mata itu, hidung itu, cara bibirnya bergetar saat menahan emosi. Itu adalah Risa, istrinya, yang tadi pagi ia tinggalkan di kontrakan sempit. Tapi wanita ini juga Karissa. Pakaian mahal, aura kekuasaan, dan 2 pengawal yang berdiri kaku di belakangnya. Itu adalah Karissa, tamu misterius dari kamar 1201 yang ia temui berbulan-bulan lalu. Bagaimana bisa keduanya adalah orang yang sama? Sementara Farhan berjuang dengan disonansi kognitif, Pak Sugi berjuang untuk bernapas. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir dari pelipisnya. Suami? Ulang Sugi. Suaranya seperti cicitan tikus. Ia menatap Karissa, lalu ke Farhan, lalu kembali ke Karissa. Logikanya tidak bisa menyambung. Ibu ini pasti salah paham. Dia ini cuma cleaning service. Dan dia suami saya, potong Karissa. Nadanya tidak memberi ruang untuk bantahan. Tepat pada saat yang paling krusial itu, lift VVIP di seberang lobi terbuka. Ibu Davina, sosialita yang kehilangan dompet, berlari keluar dengan wajah panik yang kini berubah lega. Ketemu. Dompetnya ketemu. Serunya pada staf concierge. Seluruh mata kini beralih padanya. Ya Tuhan, saya malu sekali. Lanjut Ibu Davina, terengah-engah. Dompetnya tidak hilang. Jatuh di celah sofa cabana. Tadi saya balik lagi ke atas. Saya raba-raba. Ternyata terselip di belakang bantal. Ya Tuhan berarti. Ia menoleh dan melihat Farhan yang masih pucat. Lalu ke Pak Sugi. Lalu ke Karissa. Ia sadar telah masuk ke dalam sebuah drama yang jauh lebih besar.
Mata Pak Sugi membelalak ngeri. Dompetnya ketemu. Itu berarti seluruh tuduhannya, fitnahnya, perlakuan kasarnya di depan umum. Semua disaksikan oleh wanita misterius yang berkuasa ini. Ibu. Sugi melangkah maju ke arah Karissa. Tangannya terkatup di depan dada. Tubuhnya setengah membungkuk. Ibu saya mohon maaf, saya tidak tahu. Saya hanya menjalankan prosedur. Karissa bahkan tidak meliriknya. Ia memandang Sugi seolah pria itu adalah udara kotor. Cika, panggil Karissa pelan. Asistennya, Cika, melangkah maju. Suaranya jernih dan profesional, membelah keheningan lobi. Perhatian untuk semuanya. Mohon maaf atas keributan ini, kata Cika. Bagi yang belum mengetahui, wanita di samping saya ini adalah Ibu Karissa Aditama. Cika berhenti sejenak untuk memberikan efek dramatis. Beliau adalah CEO dan pemilik saham mayoritas dari seluruh jaringan Megah Rail Group. Jika tadi lobi itu hening, kini lobi itu mati. Suara desis AC terdengar seperti raungan badai. Pemilik, bukan hanya tamu VVIP, bukan hanya orang penting. Pemilik, wajah Pak Sugi kehilangan seluruh darahnya. Lututnya lemas. Ia benar-benar akan pingsan. Dia baru saja mempermalukan suami dari pemilik seluruh perusahaan tempat ia bekerja. Di depan umum, Farhan sendiri terhuyung. Pemilik, risanya, adalah pemilik hotel ini? Hotel tempat ia menggosok lantai? Karissa mengabaikan semua tatapan. Ia mengabaikan Sugi yang kini gemetar hebat. Ia mengabaikan Ibu Davina yang menutup mulutnya karena kaget. Ia hanya fokus pada Farhan. Ia menggenggam tangan suaminya yang kasar dan kapalan. Tangan yang telah bekerja terlalu keras. Mas, bisiknya. Suaranya melembut seketika. Kembali menjadi Risa. Ayo kita pergi dari sini. Kita bicara. Farhan, yang otaknya masih seperti bubur, hanya bisa mengangguk. Ia membiarkan istrinya, CEO, pemilik, Karissa, Risa, menuntunnya pergi dari kerumunan itu, meninggalkan lobi yang porak-poranda dalam kebisuan. Karissa tidak membawa Farhan ke ruang staf. Ia tidak membawanya ke kantor manajer. Ia menekan tombol lift VVIP, memasukkan kartu akses hitam khusus, dan menekan tombol PH. Pintu lift terbuka di Presidential Suite 1201. Tempat di mana semua ini dimulai. Ruangan itu luar biasa mewah. Jauh lebih besar dari seluruh blok kontrakan Farhan. Ada piano besar di sudut, jendela setinggi langit-langit yang menatap lurus ke jantung kota, dan perabotan yang mungkin lebih mahal dari gabungan gaji Farhan seumur hidup. Farhan melepaskan genggaman tangan Karissa. Ia berdiri kaku di tengah ruangan. Jadi ini. Suara Farhan serak. Ini. Kantor. Kamu? Ini. Pekerjaan lama. Kamu. Karissa menelan ludah. Ini adalah bagian tersulit. Mas, duduk dulu. Aku mohon. Duduk. Farhan tidak berteriak, tapi suaranya bergetar penuh luka. Aku harus duduk di mana? Risa? Atau aku harus panggil kamu apa? Ibu Karissa? Ibu CEO? Mas, jangan. Air mata mulai menggenang di mata Karissa. Kamu bohongin aku, kata Farhan pelan, menatap lurus ke mata istrinya. Kamu bohongin aku sejak awal. Pernikahan kita, rumah kontrakan itu. Nasi goreng yang kamu masak. Apa itu semua bohong juga? Apa itu bagian dari audit rahasia kamu? Setiap kata Farhan adalah belati bagi Karissa. Enggak. Karissa menggeleng cepat. Air matanya tumpah. Enggak. Mas, yang lain mungkin bohong, tapi cintaku sama kamu itu satu-satunya hal yang paling jujur dalam hidupku. Jujur. Farhan tertawa getir. Kamu lihat aku kerja banting tulang, Risa. Kamu lihat aku pulang dengan bau keringat dan amis ikan. Kamu tahu aku ambil double shift cuma buat beli kalung perak murahan. Yang tadi dilempar sama bawahan kamu. Kamu tahu semua itu, sementara kamu punya semua ini. Farhan merentangkan tangannya, menunjuk kemewahan di sekeliling mereka.
Kamu biarin aku hidup menderita di hotel kamu sendiri. Itu adalah tuduhan terberat. Dan Karissa tahu, itu benar. Iya, bisik Karissa, tak berani menatap Farhan. Aku salah. Aku salah. Mas. Aku awalnya cuma mau audit. Ia menceritakan semuanya. Tentang kebocoran dana, tentang pelayanan yang hancur, tentang rencananya menyamar sebagai tamu. Lalu aku ketemu kamu di koridor. Kamu menumpahkan kopi. Kamu minta maaf sama aku. Padahal aku yang salah. Di dunia aku, Mas, orang gak seperti itu. Aku jatuh cinta. Lanjutnya, kini menatap Farhan lekat-lekat. Aku jatuh cinta sama pria yang bilang, pekerjaan adalah ibadah. Aku jatuh cinta sama pria yang mimpinya cuma mau memberangkatkan haji ibunya. Bukan CEO. Bukan pemilik hotel. Aku terlalu takut. Aku takut kalau kamu tahu aku siapa. Kamu akan berubah. Kamu akan melihat aku sebagai Ibu Karissa. Bukan, Risa. Aku nggak mau itu. Aku egois. Aku mau menyimpan kamu untuk diriku sendiri. Di dunia kecil kita. Dunia kecil. Farhan menggeleng. Kamu lihat aku dihina. Risa. Aku ingat waktu itu aku cerita. Pak Sugi nendang ember pel aku. Kamu ada di sana, kan? Karissa tersentak. Aku lihat kamu di lounge, kata Farhan. Waktu itu aku pikir aku salah lihat. Kamu pakai wig, kan? Kamu lihat dia permalukan aku dan kamu diam. Ini adalah dosa terbesarnya. Karissa menangis sejadi-jadinya. Itu penyesalan terbesarku. Isaknya. Aku benci diriku sendiri hari itu. Cika menahanku. Katanya audit belum selesai. Tapi sejak saat itu, audit nggak penting lagi. Aku cuma bingung gimana caranya jujur sama kamu. Ia mendekati Farhan, bersimpuh di depannya. Ia memegang lutut suaminya, menempelkan keningnya di sana. Pemandangan yang muskil, seorang CEO miliuner bersimpuh di kaki cleaning service-nya. Maafin aku, Mas. Maafin kebohonganku. Tapi tolong jangan bilang cintaku bohong. Karena aku rela menukar semua ini. Ia menunjuk sekeliling. Asal kamu tetap jadi suamiku. Farhan terdiam lama. Ia menatap puncak kepala istrinya yang bergetar karena tangis. Amarahnya, rasa sakitnya, rasa terhinanya semua bercampur dengan cinta yang ia rasakan untuk wanita ini. Wanita yang sama yang memasak untuknya. Wanita yang sama yang tertawa di warung soto. Wanita yang sama yang kini menangis di kakinya. Ia mengangkat dagu Karissa. Ia melihat Risanya di sana, di balik mata seorang CEO. Bangun, kata Farhan lembut. Karissa berdiri. Aku nggak marah sama kamu, Risa, kata Farhan pelan. Aku cuma sakit karena kamu nggak percaya sama aku. Kamu pikir aku akan berubah kalau tahu kamu kaya? Kamu pikir aku menikahi kamu karena aku pikir kamu miskin? Enggak, Mas. Aku menikahi kamu karena kamu Risa. Faris mengusap air mata di pipi istrinya. Risa yang bantu aku bersihin kopi tumpah. Karissa memeluknya erat, seerat-eratnya. Jadi, kamu maafin aku. Aku nggak tahu, jawab Farhan jujur. Ini terlalu banyak. Aku butuh waktu. Tapi, ia mengeratkan pelukannya. Kita suami istri. Kita hadapi ini sama-sama. Karissa mengangguk dalam pelukan suaminya. Sekarang, kata Farhan, melepaskan pelukan itu, matanya kini menatap tajam. Ada yang harus kamu urus, kan? Ada manajer yang harus diaudit. Karissa menatap suaminya. Rasa hormatnya pada pria itu meluap. Kamu benar. Ia meraih interkom di dinding. Ika, kumpulkan seluruh staf, semua level, yang sedang bertugas, di Grand Ballroom sekarang. Termasuk Pak Sugi. Bilang pada keamanan, jangan biarkan dia pergi. Berita menyebar seperti api di hotel itu. CEO adalah istri Farhan si tukang pel. Dalam 15 menit, Grand Ballroom yang biasanya dipakai untuk pesta pernikahan mewah,
kini dipenuhi oleh staf berseragam. Suasananya tegang. Para bellboy, koki, resepsionis, teknisi, dan cleaning service, rekan-rekan Farhan, berkumpul di barisan belakang, berbisik-bisik penuh semangat. Sementara para manajer dan supervisor berkumpul di barisan depan. Wajah mereka pucat dan cemas. Di barisan paling depan, berdiri Pak Sugi. Ia tampak seperti orang yang baru saja melihat hantu. Ia telah mencoba kabur, namun dua petugas keamanan, yang tadi disuruhnya menyeret Farhan, kini menjaganya di pintu, atas perintah langsung dari Chika. Pintu ganda ballroom terbuka. Karissa masuk lebih dulu. Masih dengan power suit-nya. Auranya memenuhi ruangan. Di belakangnya, berjalan Farhan. Ia masih mengenakan seragam cleaning service-nya yang kotor dan sedikit kusut. Ia menolak tawaran Chika untuk berganti pakaian. Biarkan mereka lihat aku apa adanya, katanya pada Karissa. Mereka berdua naik ke atas panggung. Karissa melangkah ke podium. Farhan berdiri diam di sampingnya. Seluruh ruangan hening. Karissa memegang mikrofon. Matanya menyapu seluruh ruangan. Dari barisan depan yang cemas hingga barisan belakang yang penuh harap. Selamat sore. Suaranya tenang, namun diperkuat oleh sound system sehingga terdengar di setiap sudut. Bagi yang belum mengenal saya, nama saya Karissa Aditama. Ia berhenti. Dan saya adalah pemilik tempat ini. Gumam pelan terdengar di barisan belakang. Selama 3 bulan terakhir, lanjut Karissa, saya melakukan audit rahasia di hotel ini. Saya menyamar sebagai tamu. Saya melihat semuanya. Saya melihat pelayanan yang buruk. Saya melihat laporan keuangan yang digelembungkan. Mata para manajer di depan tertunduk. Tapi, suara Karissa melembut. Saya juga melihat hal lain. Saya melihat staf house keeping yang bekerja sampai larut malam untuk memastikan kamar tamu sempurna. Saya melihat bellboy yang tersenyum tulus meski tamunya sombong. Saya melihat koki yang memasak dengan hati. Ia menoleh ke barisan belakang. Saya melihat kalian. Sebuah hotel, katanya. Bukanlah gedung mewahnya. Bukan lobi marmernya. Sebuah hotel adalah manusianya. Adalah kalian. Tapi sayangnya, suaranya kembali menajam. Hotel ini dipimpin oleh budaya yang salah. Budaya di mana atasan lebih sibuk mencari muka daripada melayani timnya. Budaya di mana martabat seorang karyawan diinjak-injak hanya karena seragamnya. Ia menatap lurus ke satu titik di barisan depan. Pak Sugi. Pria itu tersentak. Silakan maju ke depan, perintah Karissa. Dengan kaki gemetar, Sugi berjalan ke depan panggung, berdiri di bawah, menatap ke atas seperti pesakitan. Hari ini, kata Karissa, suaranya kini dingin. Anda tidak hanya melakukan kesalahan prosedur. Anda telah melakukan fitnah. Anda telah merundung seorang karyawan di depan umum. Anda telah menghancurkan martabat seseorang berdasarkan asumsi dan arogansi Anda. Ibu saya minta maaf. Cicit Sugi. Hotel ini tidak butuh permintaan maaf Anda, potong Karissa. Hotel ini butuh standar baru. Dan standar itu dimulai dengan membersihkan sampah. Efektif detik ini, umum Karissa, Anda dipecat. Sugi ambruk, berlutut di lantai. Ibu, tolong saya punya keluarga. Keamanan, panggil Karissa. Dua petugas yang sama membawa Sugi keluar dari ballroom. Kali ini, tidak ada yang bersimpati padanya. Karissa kembali menatap kerumunan. Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Termasuk saya. Saya berjanji, perlakuan seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi di bawah kepemimpinan saya. Tapi saya tidak bisa memimpin sendirian, katanya. Saya butuh pemimpin di lapangan. Bukan sekadar, bos. Saya butuh seseorang yang tahu bagaimana rasanya memegang sapu. Yang tahu nilai kejujuran. Yang mengerti bahwa membersihkan lantai sama mulianya dengan menandatangani cek. Ia berbalik dan menatap Farhan. Suaminya menatapnya bingung. Karissa tersenyum. Ia mengulurkan tangannya pada Farhan. Saya butuh pemimpin yang hatinya bersih, katanya lantang. Oleh karena itu,
saya umumkan kepada Anda semua. Supervisor kepala yang baru untuk seluruh divisi host keeping dan pelatihan staf, yang akan melapor langsung kepada saya, adalah suami saya, Farhan. Keheningan total. Farhan ternganga. Rekan-rekannya di belakang sama ternganganya. Lalu, satu orang dari barisan cleaning service, teman loker Farhan, mulai bertepuk tangan. Pelan. Lalu semakin kencang. Disusul oleh yang lain. Dalam 10 detik, seluruh ballroom, kecuali beberapa manajer yang iri, bergemuruh dalam tepuk tangan yang membahana. Farhan menatap Karissa. Matanya berkaca-kaca. Risa, aku nggak bisa. Kamu bisa, bisik Karissa, menyerahkan mikrofon kepadanya. Bicaralah. Farhan memegang mikrofon. Ia menatap ratusan pasang mata rekan-rekannya. Ia masih Farhan yang sama, dalam seragam yang sama. Saya. Suaranya bergetar. Saya nggak tahu harus bilang apa. Saya bukan manajer. Saya tukang bersih-bersih. Tapi ibu, istri saya benar, katanya, menemukan kekuatannya. Pekerjaan kita mulia. Jangan pernah malu. Mulai besok, tidak ada lagi yang boleh dihina karena seragamnya. Kita semua di sini adalah tim. Mari kita kerja pakai hati. Tepuk tangan kembali meledak, lebih kencang dari sebelumnya. 1 bulan kemudian, pukul 5:30 pagi di sebuah rumah kecil yang asri di pinggir kota. Bukan lagi kontrakan sempit, tapi juga bukan istana. Rumah itu dibeli Farhan dengan uangnya sendiri, setelah Karissa memberinya pesangon atas seluruh kebohongannya. Sebuah ide yang membuat mereka berdua tertawa, yang kemudian oleh Farhan dijadikan DP rumah atas nama mereka berdua. Di dapur, Farhan sedang mengancingkan kemeja batiknya. Seragam barunya. Di name tagnya tertulis, Farhan, supervisor kepala. Ia terlihat lebih berisi, lebih percaya diri. Yang sedang sibuk di depan kompor, mengenakan daster batik sederhana, adalah Karissa Aditama. Mas, bekalnya jangan lupa, seru Karissa, sambil cekatan memasukkan nasi goreng ke dalam kotak makan. Siap, Bu CEO, goda Farhan. Dibilang di rumah aku, Risa. Mas, gerutu Karissa, sambil mematikan kompor. Di meja makan kecil mereka, laptop mahal Karissa terbuka, menampilkan data bursa saham. Tepat di sebelahnya, ada papan tulis kecil milik Farhan yang berisi jadwal rolling shift anak buahnya. Dua dunia itu kini hidup berdampingan dengan harmonis. Farhan menghampiri istrinya, memeluknya dari belakang, dan meletakkan dagunya di bahu Karissa. Bau nasi goreng kamu masih yang terbaik. Tentu saja, kata Karissa bangga. Hari ini jadwal kamu apa, Pak Supervisor? Hari ini, supervisi lounge, cek resto kamar, terus makan siang sama kamu. Kamu janji mau traktir aku soto Pak Kumis. Karissa tertawa. Oke, deal. Jam 12 aku tunggu di lobi. Jangan telat. Farhan berbalik, menatap istrinya. Risa. Ya, Mas. Tabungan haji ibu sudah Mas daftarkan. Pakai uang gajiku sendiri. Tahun depan, insya Allah berangkat. Wajah Karissa berseri-seri. Ia tidak menawarkan untuk membayarnya dengan jet pribadi. Ia tahu betapa pentingnya ini bagi Farhan. Alhamdulillah. Mas, aku bangga banget sama kamu. Aku yang bangga sama kamu, kata Farhan, mencium kening istrinya. Aku berangkat. Hati-hati di jalan. Farhan menyalakan motor barunya. Motor bebek, tapi baru. Karissa menatap kepergian suaminya dari jendela dapur. Ia lalu duduk, menyesap kopinya, dan membuka laptopnya. Rapat dengan investor Jepang akan dimulai dalam 10 menit. Ia adalah CEO. Ia adalah pemilik. Tapi di atas segalanya, ia adalah Risa, istri seorang supervisor hebat yang dulu adalah rekan kerjanya di lantai marmer. Dan ia tidak pernah lebih bahagia dari ini. Gimana ceritanya, guys? Ikut puas pas Pak Sugi kena skakmat? Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian,
Hukuman buat Pak Sugi dipecat itu udah cukup? Atau harusnya dilaporkan ke polisi juga biar kapok? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.